Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang peluruhan alfa. Radiasi alfa. Radiasi alfa merupakan inti atom helium yang bergerak dengan energi tertentu. Partikel alfa memiliki ukuran partikel yang besar jika dibandingkan dengan jenis radiasi partikel lainnya dan membawa dua muatan positif. Radiasi alfa mempunyai dua ionisasi partikel yang paling besar dibanding radiasi lain, namun jarak jangkauannya sangat pendek, yaitu hanya beberapa milimeter di udara bergantung tingkat energinya. Partikel alfa juga mampu dibelokkan oleh medan magnet dan magnet listrik karena sifat muatannya yang cenderung elektropositif. Partikel alfa mempunyai kecepatan 1/100 hingga 1/10 kecepatan cahaya, bergantung pada energinya. Adapun informasi eksperimen tentang peluruhan alfa yang memperlihatkan beberapa kecenderungan, yaitu yang pertama, pada umumnya, peluruhan alfa terjadi kebergantungan energi peluruhan pada nomor massa A atau nomor atom Z atau nomor neutron N, terkecuali dengan bilangan-bilangan ajaib. Kecenderungan ini bersesuaian dengan rumus massa semi-empiris. Yang kedua, untuk nuklida-nuklida nomor atom Z tertentu memiliki umur paruh sebagai fungsi energi peluru, khususnya untuk inti genap-genap. Nah, hubungan ini mencerminkan mekanisme peluruhan. Yang ketiga, spektrum energi peluruhan alfa memberikan informasi tentang skema tingkat-tingkat energi dari inti induk dan inti anak. Selanjutnya, energetika peluruhan alfa. Proses peluruhan alfa memenuhi di mana unsur X meluruh menjadi unsur Y plus He. X itu sendiri adalah inti induk atau Mi, dan Y adalah inti anak atau Mt, serta He adalah partikel alfa atau Ma. Adapun berdasarkan hukum kekekalan energi, yaitu MIC kuadrat sama dengan MTC kuadrat plus KT plus MAC kuadrat plus KA. Nah, KT itu adalah energi kinetik anak, sedangkan KA adalah energi kinetik dari alfa. Sehingga bisa didapatkan energi disintegrasinya atau Q, yaitu Q sama dengan KT plus KA atau sama dengan Mi min Mt min Ma dikali C kuadrat. Energi disintegrasi atau Q adalah energi yang dilepaskan pada saat terjadi peluruhan berupa energi kinetik. Nah, untuk peluruhan yang spontan, nilai Q haruslah positif atau Q lebih besar dari 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa peluruhan alfa yang akan terjadi bila mana massa diam dari inti induk lebih besar dari jumlah massa diam inti anak ditambah dengan massa partikel alfa. Dapat ditulis seperti berikut, yaitu Mi lebih besar dari Mt plus Ma. Nah, persamaan ini merupakan syarat terjadinya peluruhan alfa. Biasanya hanya inti-inti berat saja, atau nomor massa lebih besar dari 200 yang dapat memenuhi syarat terjadinya peluruhan alfa. Selanjutnya, jika inti atom induk dalam keadaan diam, maka menurut hukum kekekalan momentum, diperoleh persamaan Mt dikali Vt sama dengan Ma dikali Va. Lalu kedua ruas persamaan dikuadratkan dan dikalikan, sehingga diperolehlah persamaan Mt dikali Kt sama dengan Ma dikali Ka. Untuk mencari Ka atau energi kinetik alfa, itu menggunakan dalam satuan massa atom U, Mt sama dengan A-4 dan Ma sama dengan 4, maka diperolehlah persamaan Ka sama dengan A-4/4 dikali Kt. Besar energi disintegrasinya dapat ditulis
sebagai berikut, yaitu Q sama dengan A per 4 KT atau Q sama dengan A per A-4 dikali Ka. Energi disintegrasi peluruhan zarah alfa itu berhubungan dengan energi ikat. Maka dapat kita tulis sebagai berikut, yaitu Qi(A) sama dengan B total dari T atau inti anak dalam kurung A-4Z-2 plus B total dari A atau partikel alfa dalam kurung 42 dikurang B total I atau inti induk dalam kurung AZ. Selanjutnya, konstanta peluruhan alfa. Kecenderungan sistematis tentang konstanta peluruhan alfa pertama kali diperkenalkan oleh Geiger dan Nuttall tahun 1911. Mereka menemukan hubungan antara logaritma konstanta peluruhan dengan radioaktif alam. Peluruhan keadaan dasar di antara nuklida genap-genap memiliki hubungan log T1/2 sama dengan A plus B per akar Q, dengan A dan B merupakan fungsi nomor atom Z. Jika energi peluruhan Q dinyatakan bahwa MeV dan waktu paruh dalam sekon menurut Segre, nilai A dan B memenuhi hubungan A mendekati min 1,61 ZT pangkat 2/3 sampai 21,4 dan B mendekati 1,61 ZT. Nah, berdasarkan mekanika klasik, tidak dapat dipahami jarah alfa yang berenergi 4,2 MeV dapat terpancar dari inti dengan potensial kolom lebih dari 8,6 MeV. Dapat dilihat dari diagram yang ada di samping. Selanjutnya, penjelasan akan dijelaskan oleh Ine. Kepada Ine, saya persilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mekanisme peluruhan alfa. Gamow dan Gray serta Kanden pada tahun 1928 secara terpisah berhasil menjelaskan bahwa peluruhan alfa dengan menggunakan perhitungan mekanika kuantum. Mereka mengasumsikan bahwa zarah alfa berada di dalam inti dilingkupi oleh sebuah potensial inti. Potensial di dalam inti diasumsikan sama dengan 0, maka mensimulasikan efek kolom di dalam inti. Tinjauan mekanika gelombang memberikan deskripsi yang lebih akurat tentang peluruhan alfa. Jika dua buah proton dan dua neutron bergabung membentuk zarah alfa dalam suatu inti, sebuah inti, zarah ini terkait oleh gaya inti. Akan tetapi, ia bebas bergerak di dalamnya secara bolak-balik menumbuhkan dinding inti, seolah-olah seperti zarah yang terperangkap dalam sumur potensial yang tinggi. Secara klasik zarah tersebut tidak mungkin dapat keluar dari sumur tersebut. Satu-satunya cara untuk lolos adalah dengan jalan menerobos dinding sumur. Lolos di sini ditafsirkan sebagai terjadinya peluruhan alfa dari inti induk. Diprediksikan bahwa semakin besar energi kinetik alfa dan semakin sering menumbuhkan dinding, maka semakin besar pula peluang alfa untuk lolos. Hal ini berarti bahwa peluang terjadinya peluruhan alfa bergantung pada tenaga kinetik alfa. Oke, pada slide ini di sini ada gambar di mana ada menjelaskan adanya energi, fungsi gelombang, terus potensial tolak menolak yang disebabkan oleh gaya kolom, terus potensial tarik menarik yang disebabkan oleh gaya nuklir, serta energi zarah. Zarah alfa berada di dalam sumur potensial yang dibentuk oleh gaya-gaya nuklir dan gaya-gaya kolom. Amplitudo fungsi gelombang di dalam sumur potensial adalah besar. Namun demikian, terdapat kebolehjadian zarah alfa untuk menerobos dinding potensial meskipun nilai probabilitasnya kecil. Secara semi-klasik, probabilitas peluruhan per satuan waktu sama dengan jumlah tumbukan per detik, di mana zarah alfa menumbuhkan dinding dikalikan dengan probabilitas P zarah untuk menerobos potensial perintang.
Oke, pada slide ini kita terdapat persamaan 8.12 di mana lambda alfa sama dengan V per R dikali P, dengan V menyatakan kecepatan zara alfa di dalam inti. Pendekatan yang lain yakni dengan menggunakan probabilitas P secara semi klasik. Di persamaan 8.13, P sama dengan E pangkat min gamma, dengan gamma diberikan oleh persamaan 8.14. Dalam persamaan tersebut ZE menyatakan muatan zara alfa, yakni gamma sama dengan 2 per H bar integral dari R ke B buka kurung 2M0 dikali dengan buka kurung Z dikali ZT E pangkat 2 per R min Q alpha. Alpha tutup kurung dikali DR itu persamaan 8.14. Jarak B ditunjukkan oleh gambar di atas karena adanya efek pentalan atau recoil dari inti turunan pada saat peluruhan, maka terjadi reduksi massa zara alfa, yakni M0 sama dengan M alfa dikali MT per M alfa plus M T, itu persamaan 8.15. Integral pada persamaan 8.14 dapat ditentukan secara langsung dengan cara sebagai berikut. Gamma sama dengan 4Z dikali ZT dikali E pangkat 2 per H bar dikali V buka kurung cos pangkat min 1 akar Y dikurang akar Y dikali 1 min Y pangkat setengah tutup kurung, itu persamaan 8.16. Dengan V menyatakan kecepatan relatif zara alfa terhadap inti turunan, yakni Y sama dengan R per B sama dengan Q alfa per B di persamaan 8.17. Selanjutnya di persamaan 8.18 berikut mempresentasikan tinggi perintang kolom B, di mana persamaan tersebut ialah B sama dengan Z dikali ZE kuadrat per R. Energi peluruhan zara alfa, di mana Q alfa sama dengan setengah M0 dikali V kuadrat sama dengan Z ZT dikali E kuadrat per B. Dengan B menyatakan titik balik. Selanjutnya cos pangkat min 1 akar Y dikurang Y dikali 1 min Y pangkat setengah sama dengan setengah Pi dikurang 2 akar Y di persamaan 8.20. Selanjutnya diperoleh gamma sama dengan 2pi Z ZT dikali E kuadrat per H bar V dikurang 4 per H bar dikali 2Z ZT pangkat dikali E kuadrat dikali M0 dikali R pangkat tutup kurung pangkat setengah. Akhirnya diperoleh konstanta peluruhan alfa dalam potensial perintang yang tebal adalah lambda alfa sama dengan V per R eksponen buka kurung min 4pi ZT dikali E kuadrat per H bar V ditambah 8 per H bar dalam buka kurung ZT dikali E kuadrat dikali M0 dikali R ditutup kurung pangkat setengah tutup kurung Kurawa. Ini persamaan 8.22. Oke, selanjutnya peningkatan nomor atom inti turunan akan mempertebal potensial perintang dan memperkecil konstanta peluruhan alfa. Peningkatan nilai R akan memperkecil ketebalan perintang dan memperbesar konstanta peluruhan alfa. Untuk mengapresiasi orde besaran konstanta peluruhan alfa, marilah kita analisis zara alfa dengan energi 4,2
MeV yang terpancar dari inti U dengan mengabaikan efek pentalan atau recoil yaitu inti turunan, di mana V sama dengan buka kurung 2 dikali 4,2 dikali 1,60 dikali 10 pangkat min 6 per 4 dikali 1,65 dikali 10 pangkat min 24 tutup kurung sama dengan 1,43 dikali 10 pangkat 9 cm per sekon, di mana R ialah sama dengan 1,4 dikali 234 pangkat 1/3 dikali 10 pangkat min 13, di mana hasilnya ialah 8,6 dikali 10 pangkat 13 cm. Karena potensial perintang diasumsikan seperti gambar, maka kelajuan zara di dalam inti sama dengan kelajuan zara yang jauh dari inti, di mana V per R sama dengan 1,7 dikali 10 pangkat 21 S pangkat min 1. Suku pertama dari eksponen dalam persamaan 8.22 adalah min 4pi ZT dikali E kuadrat per H bar V sama dengan min pi dikali 90 dikali 4,80 dikali 10 pangkat min 10 dalam kurung pangkat 2 per 1,05 dikali 10 pangkat min 27 dikali 1,43 dikali 10 pangkat 9 menghasilkan min 173. Lalu untuk suku kedua dari eksponen dalam persamaan 8.22 ialah 8 per H bar dikali ZT dikali E kuadrat dikali M0 dikali R dalam kurung di pangkat 1/2 atau pangkat setengah ya. Nah, sama dengan 8 per 1,05 dikali 10 pangkat min 27 dikali buka kurung 90 dikali 4,80 dikali 10 pangkat min 10 tutup kurung pangkat 2 dikali 4 dikali 1,65 dikali 10 pangkat min 24 dikali 8,6 dikali 10 pangkat min 13 tutup kurung pangkat setengah sama dengan 83. Oke, selanjutnya probabilitas peluluhan alfa, di mana P sama dengan E pangkat min 90 atau E pangkat min 39. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kebolehjadian peluluhan alfa adalah sangat kecil. Selanjutnya dapat ditentukan pula konstanta peluluhan alfa dan umur paru inti induk sebagai berikut. Lambda alfa sama dengan 1,7 dikali 10 pangkat 18S. Lalu T setengah sama dengan 4,1 dikali 10 pangkat 17S atau setara dengan 1,3 dikali 10 pangkat 10 tahun. Dari hasil eksperimen ditemukan bahwa umur paru inti uranium adalah 0,45 tahun. Selanjutnya dapat ditentukan pula tinggi potensial kolom B dan titik balik B, di mana B sama dengan 2 dikali 90 dikali buka kurung 4,80 dikali 10 pangkat min 10 tutup kurung kuadrat per 8,6 dikali 10 pangkat 13 ring sama dengan 30 MeV. Lalu titik balik B itu dimana ialah B sama dengan RB per Q alfa sama dengan 8,6 dikali 10 pangkat min 13 dikali 30 per 4,2 menghasilkan 61,10 pangkat min 13 cm. Nah, selanjutnya ada faktor Hiragans. Nah, secara klasik kita dapat membayangkan bahwa zara alfa meninggalkan inti dengan cara inti turunan dapat mendapatkan momentum sudut. Berikut diilustrasikan zara alfa meninggalkan inti dengan kecepatan v dan memiliki komponen kecepatan tangensial. Di sini ada gambar di mana ada dua gambar. Yang pertama itu interferensi klasik.
Dan yang kedua itu modifikasi ketebalan perintang efektif. Dapat kita lihat ya di situ. Lalu dengan mengabaikan efek recoil, inti turunan berdasarkan kekekalan energi dapat diperoleh setengah dikali M alfa dikali V R kuadrat ditambah L kuadrat per 2 M alfa dikali R kuadrat plus V R sama dengan E. Lalu hukum kekekalan momentum mensyaratkan bahwa inti turunan menerima momentum sudut sebesar ini rumusnya L sama dengan M alfa dikali V R dikali R dengan energi zara alfa dalam bagian radial yaitu setengah M alfa dikali V R kuadrat. Lalu energi zara alfa dalam bagian tangensial yaitu setengah M alfa lalu Ft kuadrat sama dengan L kuadrat per 2M alfa R kuadrat. Nah, pada slide ini suku kedua ruas kiri di persamaan 8.26 dapat dianggap sebagai energi potensial sentrifugal dan dapat dikombinasikan dengan energi potensial yaitu VR. Perubahan momentum sudut pada perubahan peluruhan alfa naik dengan bertambahnya ketebalan efektif perintang dan bertambahnya umur paruh peluruhan. Kenaikan tersebut selanjutnya bergantung pada rasio antara tinggi perintang sentrifugal terhadap tinggi potensial kolom. Didapatkan persamaan yaitu sigma sama dengan 1 dalam kurung L plus 1 H bar kuadrat per 2M alfa dikali Z E kuadrat dikali R sama dengan 0,002 dalam kurung L plus 1 untuk Z yaitu 90 dan untuk R itu 10 pangkat min 12 cm. Dengan mengalihkan nilai eksponensial persamaan dengan faktor 1 sampai 12, maka dapat ditentukan besar faktor hidrensnya. Misal faktor hidrensnya itu untuk L2 adalah eksponen dalam kurung 83 dikali 10 dikali 0,002 dikali 2 dikali 3 yaitu 1,6. Dalam hal ini tentu saja efeknya sangat kecil dibandingkan dengan efek dari Q dan R. Untuk inti dengan A ganjil atau inti ganjil-ganjil, model kulit memprediksikan penurunan kebolehjadian menemukan konfigurasi zara alfa dalam inti. Peluruhan alfa dari inti menunjukkan bahwa inti-inti yang jauh dari konfigurasi kulit tertutup mengalami deformasi sebagaimana yang disarankan pada model kolektif. Pada inti-inti ini, potensial inti mengambil bentuk ellipsoid dari distribusi massa. Daerah dengan potensial perintang tertipis merupakan daerah yang memungkinkan terjadinya peluruhan alfa dengan probabilitas tertinggi. Oke, pada slide ini ada spektrum energi zara alfa, di mana spektrum zara alfa bersifat diskrit, terdiri dari grup energi yang diskrit. Hal ini disebabkan oleh energi disintegrasi peluruhan alfa memiliki nilai tertentu. Berikut disajikan spektrum zara alfa yang dipancarkan oleh inti. Di sini ada gambarnya. Panah E itu menunjukkan energi, dan di sini ada satuan ya. Ada 4,13 MeV, ada 4,18 MeV di unsur U. Apabila pemancaran zara alfa diikuti dengan pemancaran sinar gamma, maka transisinya melalui dua tahap, yakni dari inti induk memancarkan alfa menghasilkan inti turunan yang tereksitasi, lalu selanjutnya inti turunan tereksitasi ini memancarkan sinar gamma untuk menunjukkan keadaan inti mantap seperti dijelaskan pada gambar berikut. Di sini kita bisa lihat gambarnya. Di situ ada nilai gamma dari 2 sampai ke 4 dan selanjutnya. Oke, sekian dari presentasi kelompok 5. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan rumus, kami mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.